Para hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Majlis istighosah ini disebut dengan majlis istighosah tombo ati iku limo. Qala al-Imamun Nawawi fil Adhkar. Qala Sayyidul Ajallu Ibrahimul Khawwasu, dawa'ul qalbi khamsatun, qira'atul Qur'ani wa khala'ul batni wa qiyamul layli wal khudu'u 'inda as-sahari wa mujalasatus salihin. Telah berkata Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar, telah berkata As-Sayyid. Sayyid ini adalah gelar untuk keturunan daripada Rasulullah Muhammad. Gelar untuk keturunan Rasulullah itu Sayyid dan Syarif. Kalau Habib itu gelar untuk keturunan imigran Yaman. Kalau Sayyid, Syarif secara tradisi dan kebudayaan Islam adalah gelar yang biasa disematkan untuk para keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di Arab Saudi. Kalau di Indonesia, para Sayyid itu di Banten disebut dengan Tubagus. Seperti Sayyid Tubagus Imamuddin Sabila. Sini juga ada yang hadir nih, Ketua Rabitah Babat Banten Tubagus Soleh. Ada juga Sayyid Abdul Ghani, Lutfi Abdul Ghani, Sayyid Supriyo. Tubagus Imam ini bersama saya di pemangku adat Kesultanan Banten. 12 pemangku adat Kesultanan Banten 2016 itu terdiri dari Ketua Forum Komunikasi Informasi Duriat Kesultanan Banten. Ketuanya adalah Tubagus Imam Sadila, dan juga Ketua Babat Banten Tubagus Soleh hadir di sini. Kemudian Ketua Rabitah Babat Kesultanan Banten Tubagus Mogi, Ketua Kenadiran Tubagus Abbas Wase, dan masih beberapa lagi 12 orang pemangku adat. Itulah para sayyid dalam tradisi Kesultanan Banten, disebut Tubagus yang mau pakai. Kalau kayak Kiai Tobali, Kiai Ahmad Ghazali nggak perlu pangkat sayyid, nggak perlu pangkat Tubagus. Pangkat kiai lebih tinggi dari pangkat nasab inda jumhuril ulama. Ada yang ngomong, katanya kalau turunan Nabi walaupun bodoh lebih mulia dari kiai. Katanya kalau turunan Nabi darahnya darah Nabi, walaupun dia gila tetap lebih mulia dari para kiai. Saudara, lihat Nabi Adam terbuat dari apa? Tanah. Malaikat terbuat dari apa? Cahaya. Secara zat yang lebih mulia tanah. Apa cahaya? Tetapi kenapa Allah perintahkan malaikat-malaikat Allah untuk sujud terhadap Adam? Karena Adam mempunyai ilmu. Jadi siapa saja orang yang berkata bahwa zat orang yang keturunan Rasul walaupun bodoh dia lebih mulia daripada seorang alim adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin. Orang yang berilmu sifat aradi, orang keturunan Nasr sifat jadi.
Nabi Adam terbuat daripada tanah dati, malaikat terbuat daripada cahaya dati, tetapi yang terbuat dari tanah tidak boleh sujud yang terbuat dari cahaya. Kenapa? Karena Adam yang punya ilmu, bukan malaikat. Malaikatlah yang diperintahkan sujud terhadap Adam. Usjudu li Adam fasajadu illa. Yang tidak mau sujud pada orang yang punya ilmu, yang tidak mau kalah pada orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak mau sujud pada orang yang punya ilmu karena dia merasa zatnya lebih baik daripada orang yang punya ilmu, maka dia sama dengan iblis. Saudara, jangan macam-macam mengajarkan ajaran-ajaran sesat di bumi Indonesia, bumi Wali Songo. Indonesia Islamnya Islam Wali Songo, saudara. Islam yang penuh kearifan, Islam yang diturunkan bersama cinta dan kasih sayang. Seorang pengasuh bukan hanya pengasuh, tapi dia juga pengasih, pengasuh dan pengasih pondok pesantren As-Sa'adah Kiai Haji Ahmad Ghazali. Itulah yang diajarkan saudara oleh para wali songo, leluhur-leluhur kita dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ajaran bagaimana umat-umat yang ada di Indonesia dia bisa bertauhid kepada Allah, tetapi kemanusiaannya tetap dimuliakan sebagai manusia. Kita mengajak manusia untuk beriman menyembah kepada Allah, bukan mengajak manusia untuk memuliakan kita. Orang yang mengajak manusia untuk menyembah Allah. Wali Songo mengajak manusia untuk beragama Islam, bukan karena Wali Songo ingin anak keturunannya dimuliakan suatu saat nanti. Wali Songo mengajarkan tauhid, mengajak manusia untuk sujud kepada Allah, bukan untuk agar bangsa Indonesia ke depan sujud dan menghormati daripada keturunan Wali Songo. Siapa saja yang punya ilmu dari bangsa Indonesia ini, siapapun dia, keturunan siapapun dia, maka dia lebih berhak dihormati di tanah Wali Songo ini daripada orang yang tidak berilmu. Ini ajaran wali, ini ajaran. Makanya kiai-kiai yang duduk di atas, Sayyid itu bagus megangin HP di bawah. Jibatan, jibatan. Ini adalah ajaran wali, ajaran Wali Songo, ajaran yang penuh dengan cinta, ajaran yang penuh dengan pemuliaan terhadap manusia. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa alim itu kalah mulia daripada seorang turunan Nabi, karena orang alim adalah aradi, tetapi orang-orang turunan Nabi adalah dati, sedangkan yang ad-dati afdalu minal aradi. Itu ajaran-ajaran wa man qala dzalika fa huwa yaqulu walau kana aliman kabiran bila dalilin walastinadin bi Qur'anin wa bi hadisin. La utlub al-Qur'an min awwalihi ila akhirih hal kana fihi tafdilun nas bidatihi. La bal alladhi kana fil Qur'anil Karim tafdilul ilmi ala dzat katafdili Adama alal malaikati walau kanatil malaikatu afdala dzatan min Adam. Kenapa kamu tegang-tegang begitu? Kamu punya tete? Ini kalau buat tete saya bagus juga katanya. Ada ibunya saya, nggak boleh. Nanti aja kalau nggak ada.
Ya, ya. Ini baru belum celana nih ya. Ini lagi menerangkan as-sayyid. Qala as-sayyidul ajal. Telah berkata as-sayyid al-ajal Ibrahim al-Khawas. Apa kata Syekh Ibrahim al-Khawas? Dawa'ul qalbi khamsah. Tombone atiku ya limo. Tombone ati ya siji napa? Tilawatul qiraatul, baca Quran di keheningan malam ketika teman-temanmu dalam tidur penuh mimpi-mimpi yang indah. Kau bangun, cari tempat wudhu. Jangan engkau pedulikan suara apapun di sekitarmu. Ada suara, jangan kau takut. Karena tidak pernah ada di televisi, di berita-berita orang yang pernah mati karena dia diganggu pocong. Tidak ada. Tidak pernah ada di TV One berita seorang wanita tergeletak tewas setelah di ling oleh wewe gombel. Enggak ada. Yang jahat itu manusia. Kalau engkau lagi berjalan membawa sebuah sepeda motor di lorong-lorong yang sempit, lorong yang tidak ada orang, yang sunyi sepi di sana, hati-hati kalau ada orang berdiri, karena dia bisa jadi begal. Tapi kalau dia berupa pocong, jangan takut, karena tidak pernah ada sebuah berita seseorang dibunuh oleh seekor pocong. Tidak ada. Kamu permisi aja, ini pocong. Kamu lewat, permisi cong. Kalau kamu sudah berani begitu, kamu hakko adalah santri as-sa'adah, murid Abah Gojali yang sakti. Kita mau ke kamar mandi malam-malam, cewek kan, kamar mandinya di belakang. Ada yang berdiri, rambutnya panjang. Enggak usah takut, sebut nama saya, Imaduddin. Kata si wewenya yang lagi viral ya. Saya juga nonton YouTube gitu. Biarin aja, enggak usah kamu hiraukan. Tidak ada ketakutan bagi santri kecuali kepada Allah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat illallah. Tidak ada yang bisa memberikan kamu rizki illallah. Kalau Allah sudah katakan kamu tinggi pangkatnya, walau seluruh manusia menginjak-injak kamu agar tidak bisa tinggi pangkatnya, tidak akan berhasil, saudara. Kalaupun engkau ingin tinggi pangkatnya, engkau bayar manusia untuk meninggikan pangkatmu, engkau bayar manusia untuk memanggilmu seorang kiai. Kalau Allah tidak ingin mengangkat tinggi pangkatmu, maka engkau jadi apa seperti apa dirimu yang sebelumnya. Maka jangan pernah takut apapun. Jangan pernah takut akan apa yang akan terjadi, dan jangan pernah sedih dengan apa yang sudah terjadi. La khaufun alaihim wa la hum, la khaufun wa la hum. Ciri-ciri waliullah adalah tidak pernah takut, saudara, dengan apa yang akan terjadi, dan tidak akan pernah merasa sedih dengan apa yang sudah terjadi. Dulu kita punya calon suami ganteng rupanya, pinter orangnya, tapi kemudian dia tidak jadi jodoh kita, malah kita dikirim undangan oleh dia. Apa yang akan terjadi dengan dirimu? Engkau akan menangis atau tersenyum? Kalaulah seorang wali Allah engkau telah angkat, maka biasa saja engkau membaca Masya Allah, Alhamdulillah, moga barokah. Tapi saudara, yang terjadi dengan kita bukan seperti itu. Betul?
kita menangis sejadi-jadinya, kita ambil gunting, kita potong rambut kita, seakan-akan kita tidak bisa hidup dengan si dia. Padahal mungkin saja di situ ada persiapan Allah untuk kemuliaanmu. Kalau engkau nikah dengan pilihan ayahmu, akan lahir dari rahimmu ribuan para wali Allah sampai hari kiamat nanti. Kita tidak akan pernah tahu akan hikmah yang terjadi yang telah ditetapkan oleh Allah dalam qada'nya. Namun kadang-kadang manusia membuat dirinya menjadi susah sendiri. Manusia membuat dirinya seakan-akan bisa melakukan apapun. Tawakalnya kepada Allah kurang.